Yang harus diwaspadai oleh para pemain Persib berarti spirit daya juang pemain Madura. Ya. Karena mereka datang ke Bandung pun nothing tulus. Ya, betul. Tim yang tidak diunggulkan. Ya. Betul. Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi kita. Ya. Justru harus diwaspadai karena biasanya justru tidak selalu tim lawan ketika bertandang ke kandang lawan yang dengan supporter yang begitu luar biasa itu menjadi ciut atau apa ya, justru mereka juga ikut bangkit biasanya. Yang pastilah pertandingan akan berjalan semakin seru ketika penonton memenuhi stadion. Apakah itu supporter untuk tim lawan atau untuk tim yang didukung supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wilujeng wengi, wilujeng penak deui di obrolan redaksi Koran Gala Mang Desa. Geus heubeul pisan urangnya teh podcast-nya. Mang Desa udah sempat ditransfer heula nya. Migrasi Ditransmigrasi ka ditu ke Kalimantan, enak balik deui ka dieu ka Bandung. Akhirna Persib ayeuna tiba di partai puncak dari Liga 1. Ya, betul Bang Tile. Setelah di semifinal mengkanaskan perlawanan Bali United. Di kandang Bali orang menang imbang sama. 1-1. Di kandang Suran menang 3-0 dengan sangat meyakinkan. Ya. Dan akan bertemu lawan yang tidak diduga, yang tidak diprediksi sebelumnya. Ya. Peringkat 4 pada regular series yaitu Madura United, Bang Desa. Ya. Yang dilatihnya pun oleh caretaker karena kontraknya tidak panjang ya pelatih yang awalnya, jadi masih sekarang ditanangani caretaker tapi justru mampu untuk meloloskan Madura ke laga puncak. Saudara Coach Rahmat Basuki, ya betul, yang lama memang melatih di Madura United sejak Madura United usia 19 berjenjang. Ya, dan terakhir juga dia sebagai asisten di Madura. Jadi mungkin dia banyak tahu lah dengan karakter pemainnya dan dia banyak melihat juga perkembangan di tim-tim di Liga 1 juga. Ada sedikit pertanyaan mungkin dari halayak sepak bola banyak khususnya Kota Bandungnya Mang Deni terkait jadwal. Ya. Yang dimana kita memperkirakan bahwa Persib akan tandang terlebih dahulu karena kita unggul peringkat klasmen di regular series, unggul selisih gol dibanding Madura United yang hanya peringkat 4, kita peringkat 2. Alhasil ternyata dari Liga 1 operator liga mungkin mempunyai pandangan atau kebijakan lainnya sehingga orang kandang heula. Terus tanggal 31 kita tandang ke Madura United. Aya info naon Mang Deni seputar jadwal? Kalau info secara resmi kemarin hanya dikatakan bahwa jadwal memang disesuaikan dengan apa yang sudah dijadwalkan sebelumnya Mang Tile. Jadi sebelum adanya semifinal Champion Series. Cuma mungkin banyak yang menyangka itu kalau di jadwalnya sendiri pasti berdasarkan peringkat posisi ya. Cuman untuk di final kemungkinan besarnya dia mengambil bahwa yang peringkat 1 jadi istilahnya hasil pertandingan antara Borneo dan Madura itu posisinya langsung dia sebagai tandang dulu gitu. Berarti harus dibagankeun sebelumnya sudah itu. Jadi bukan berdasarkan peringkat siapa pemenang di semifinal, apakah peringkatnya di atas peserta final yang lain. Misalkan Persib sendiri kan posisinya di atas Madura. Kalau misalkan itunya berdasarkan kepada posisi, harusnya memang Persib tandang. Tapi kalau aturannya sudah ditetapkan bahwa hasil pemenang antara Borneo dengan Madura itu harus melakukan laga tandang terlebih dahulu, itu yang diikuti Bang Tile.
Berarti apapun jadwalnya harus siap. Ya, harus siap. Harus siap dan siapapun lawannya tidak bisa pilih-pilih lagi, Mang Tile. Karena kita sudah babak yang sangat menentukan sekali. Ya. Babak krusial. Babak krusial setelah hampir 10 bulan lebih ya menyelesaikan regular series. Yang pasti Bang Tile dengan adanya Champion Series ini Persib saya pikir sangat diuntungkan Bang Tile. Walaupun finish di urutan kedua di klasemen akhir, masih punya kesempatan menjadi juara, dan yang tidak beruntung ya tentu saja Borneo FC. Walaupun ada tersangka walaupun nilainya jauh dengan selisih tinggi. Iya, poinnya juga sulit dijangkau dengan oleh tim lain. Tetapi mereka hilang kesempatan sebagai juara karena salah atau kalah dalam semifinal ya, mungkin kesalahan dari strategi lah atau ada momen apa sehingga ya lepas lah. Jadi seolah-olah tetap saja Champion Series itu momennya lebih berharga lah ya, lebih seolah-olah lebih apa ya, disitulah juara-juara sebetulnya juara gitu. Padahal kalau dilihat dari posisi tentu saja upaya Borneo sangat luar biasa. Kita juga respect lah sebetulnya kalau dilihat dari prestasi Borneo ya. Itu Bang Tile. Tapi antara mental, ketenangan memang benar-benar diuji. Ya, betul. Indonesia ya. Ya, karena bagaimanapun ketika regular series selesai, tim-tim juga bisa mempersiapkan, punya waktu lebih lah untuk mempersiapkan. Dengan apalagi kemarin ada jeda timnas. Jadi untuk Champion Series betul-betul bisa dimatangkan Bang Tile. Persiapan tim Persib sejauh ini bagaimana Bang Eni? Saya melihat Bojan Hodak sangat jeli, sangat peka lah. Terlebih lagi dukungan pemain-pemain Persib sendiri kan, kedalaman juga bagus. Apalagi beberapa pemain Persib belakangan ini juga motivasinya sangat besar ya. Saya pikir ini juga pengaruh dari dukungan supporter yang begitu besar menjelang Champions Series. Beberapa ribuan penonton ketika latihan juga memberikan support yang sangat baik dan bisa membangkitkan motivasi pemain. Terlihat beberapa pemain yang belakangan ini yang sebelumnya agak tenggelam seperti Febri Haryadi juga mulai menunjukkan mulai muncul, dan pemain-pemain muda juga memperlihatkan kapasitasnya. Jadi ini membuat pelatih juga lebih tenang yang betul ya, banyak pilihan dan mereka juga ketika disimpan di bangku cadangan untuk menggantikan pemain yang inti juga tehariwang lah. Mereka sudah punya pengalaman, sekarang sudah punya kapasitasnya sudah terlihat, dan ini juga bisa memberikan alternatif pilihan bagi Bojan Hodak untuk meramu strategi dalam pertandingan nanti Bang Tile. Tanggal 26 Mei nanti ya, betul. Melihat strategi yang diterapkan Madura, hampir seru aja Persib Bang Deninya. Menunggu bola, menunggu lawan lengah. Memanfaatkan serangan balik. Pemain kunci di Madura seperti terakhir melawan Borneo kan Malik Rizal itu dengan kecepatannya yang harus diwaspadai. Lincahnya kucat kecot. Terus pemain asing Madura United pun si Dalberto, Hugo Gomez atau Jaja. Dan penjaga gawang mereka dari Brazil pun mempunyai peranan yang sangat penting. Saya pikir ini memang menjadi PR bagi pemain-pemain belakang kita untuk lebih fokus, lebih konsentrasi menjaga pemain-pemain Madura yang punya pergerakan yang sulit diduga juga, sulit dihentikan juga oleh pemain-pemain belakang. Tapi saya pikir melihat Alberto dan Nick semakin padu, saya pikir banyak pengalaman untuk bisa menghentikan keduanya. Apalagi ya kalau di 5 pertandingan terakhir Bang Tile, Persib sebetulnya masih unggul lah secara head to head. Secara head to head, walaupun memang sangat tipis-tipis ya. Kalau secara umum dari pertemuan pertama memang Madura United masih mendominasi Bang Tile. Jadi kalau tidak salah itu dari 14 pertandingan Madura masih unggul.
dengan 6 kemenangan, sementara Persib memiliki 4 kemenangan dan sisanya 4 pertandingan lainnya imbang. Tapi untuk di terakhir pertandingan 5 pertandingan terakhir Persib mampu memenangkan 3 pertandingan, Bang Tile. Mampu mendominasi atas Madura United. Iya. Berarti itu suatu bekal yang harus kita jaga, terutama nanti pertandingan tandang kedua nanti kita, Mang Denny. Ya, betul. Bagaimanapun pertandingan pertama, leg pertama nanti kita di Jalak Harupat menjadi kunci atau bekal. Ya. Dukungan supporter yang besar harus benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai overconfidence. Harus tenang, memanfaatkan situasi, meminimalisir kesalahan sendiri. Malah bisa disebut, Bang Tile, kalau dipresentasikan di mungkin pertandingan di Jalak, kemenangan di Jalak 70% sangat menentukan apakah Persib mampu juara atau tidak, Bang Tile. Karena bagaimanapun ini sangat pertandingan yang memang harus dimanfaatkan oleh Persib dengan ribuan bobotoh yang seperti kemarin di semifinal memenuhi stadion. Itu juga bisa membangkitkan motivasi. Pemain-pemain kita juga sekarang terlihatnya lagi performa. Permainan sudah padu, ditambah spirit bertandingnya juga cukup tinggi, Bang Tile. Berarti semua pemain Persib dipastikan tidak ada yang absen, Mang Denny, sejauh ini sampai hari ini. Nggak ada. Untuk akumulasi kartu pun diputihkan ya. Iya. Berarti pas laga final 0 deui. Da kabeh diputihkeun. Ya. Cek Mang Denny, ieu final ideal teh kira-kira? Ya, Mang Tile, disebut final ideal atau tidak, yang pasti inilah yang memenangkan pertandingan semifinal kemarin, Mang Tile. Disebut ideal tidak ideal, mereka punya keberuntungan, punya kemampuan, dan memang layak tampil di final. Ya, jadi jangan selalu melihat hasil regular series. Sebetulnya Borneo kan banyak diunggulkan untuk jadi finalis, tapi kan ketika Borneo tidak mampu menembus final, berarti ada sesuatu. Artinya mereka apakah salah menerapkan strategi atau mungkin performanya kembali turun. Karena saya lihat, Bang Tile, yang saya sayangkan ketika Borneo FC tampil dengan begitu Spartan, dominan, tapi di 5 pertandingan terakhir regular series seolah-olah melepas, Bang Tile. Saya melihatnya itu mereka melepas. Ya mungkin pertimbangannya bisa saja untuk menyimpan tenaga pemain-pemain inti, atau bisa menghindari cedera, atau ya banyak pertimbangan. Tapi saya melihat ini menjadi momen penurunan, Bang Tile. Mereka menjadi kehilangan sentuhan, mereka kehilangan atmosfer pertandingan, spirit juga tidak bisa dijaga. Nah itu, Bang Tile, bisa jadi ini menjadi salah satu faktor yang mengapa di semifinal gagal, Bang Tile. Apalagi ketemu tidak berebut kemenangan di kandang sendiri. Nah ini ketika melawan Madura United di semifinal, Madura United ketika Borneo, apapun alasannya, apakah itu memang betul-betul kekalahan atau memang betul-betul melepas pertandingan, justru membangkitkan mental Madura karena Madura sempat menang besar di laga terakhir di Borneo. Nah itu juga, jadi apalagi ketika semifinal mampu memenangkan pertandingan di kandang, dia juga semakin punya kepercayaan diri bahwa ketika laga tandang mampu, dan ternyata dibuktikan ya, walaupun skor tipis tapi kan agregat menang menjadi 4-2. Yang harus diwaspadai oleh para pemain Persib berarti spirit, daya juang pemain Madura. Ya. Karena mereka datang ke Bandung pun nothing tulus. Ya, betul. Tim yang tidak diunggulkan. Ya. Tuh. Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi kita. Ya. Justru harus diwaspadai, karena biasanya justru tidak selalu tim lawan ketika bertandang ke kandang lawan yang dengan supporter yang begitu luar biasa,
itu menjadi ciut atau apa ya, justru mereka juga ikut bangkit biasanya. Yang pastilah pertandingan akan berjalan semakin seru ketika penonton memenuhi stadion, apakah itu supporter untuk tim lawan atau untuk tim yang didukung supporter. Ini justru akan membangkitkan, sama-sama membangkitkan. Mungkin yang bedanya adalah di mentalitas. Dan tekanan, Mang Tile. Walaupun ya sama-sama lah di tekanan juga untuk Persib juga jauh lebih sebetulnya tekanan ada, ya pasti ada. Ketika dilihat ribuan bobotoh sendiri, mental harus benar-benar kuat karena ya ketika kalah tahu sendirilah kondisinya seperti apa, mental harus dijaga. Dan itu juga supporter bisa memberi tekanan juga untuk tim lawan gitu. Jadi sama-sama malah menjadi bumerang menjadi kita sendiri gitu ya, Pak. Ya, yang pasti kalau ya bagusnya, di sisi bagusnya, untungnya ini juga disadari oleh para pemain Persib bahwa supporter bobotoh ketika mendatangi stadion, mereka tidak dijadikan sebagai tekanan untuk pemain Persib, tetapi justru motivasi yang bisa membangkitkan atau bisa mendorong semangat mereka gitu. Dan ini juga komitmen ini juga sudah muncul ya, bahkan sebelum semifinal gitu. Jadi ya udah bobotoh sudah semakin dewasa, pemain-pemain juga sudah menyikapinya itu sebagai sebuah dukungan yang positif gitu, Mang Tile. Dan pemain pun ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi bobotoh. Setelah kita berarti puasa gelar 10 tahun. Ini siklus 10 tahun. Siklus 10 tahunan. Diramalkan teh kusanya umuhnya. Iyalah. Pokoknya belakangnya 4 lah. Ayeuna 2000 sana jadi 2024 sana. Sugar we eta. Menurut Mang Rija kumaha ya pertandingan? Tadi ngobrol-ngobrol kan panjang lebar. Ideal tuh Mang Rija, cek Mang Rija pertandingan final ya. Ideal yang namanya pertandingan udah mencapai puncak final, mau tidak mau, suka dan tidak suka, ideal pertandingan final yang paling ideal. Nah, itulah tim terbaik ya, yang terbaik. Hanya tim terbaik yang bisa tampil di final ya. Oh iya. Setuju, Mang? Tah, keuntungan dua leg ini untung dan rugina kumaha Mang Denita orang melihat. Nah, orang kan apa final mah tiba heula ge nya. Ya. Satu pertandingan yang sangat menentukan. Yang pertandingan dua leg ini kan seperti ada beberapa negara seperti di Copa Libertadores Amerika Selatan, final dua leg. AFF pun dua leg. Termasuk Australia juga. Australia dua leg finalnya. Ada aya kurangna teh masa prestise atau kurangna dua leg Mang Denita. Kalau final dua leg ya. Kalau untuk kondisi saat ini Mang Tile, ketika regular series saja kan setiap pertandingan selalu supporter tim lawan tidak boleh ke stadion Mang Tile-nya. Hampir dia semua pertandingan seperti itu. Nah, untuk final dengan dua leg ini sebetulnya adil lah ya. Dalam artian adil itu bisa sekali ewang lah. Sekali di tim A, sekali di tim B, yang adil. Tapi kalau misalkan memang idealnya yang lebih baik menurut saya ya seperti umumnya liga yang berlaku kebanyakan di dunia ya, seperti regular series. Tapi kondisi ini juga ternyata di Indonesia kurang cocok dan tidak semeriah, katanya lebih meriah seperti ini katanya. Nah, kalau ke depan sih berharap penonton dari kedua tim ketika final bisa barengan gitunya di satu stadion gitu. Walaupun dua leg sama-sama kan, jadi bisa merasakan bagaimana kita menonton di kandang lawan gitu kan. Bagaimana kita bersikap sebagai pribumi atau sebagai boga imah jadi kan tidak hanya semata-mata kemenangan atau pertandingan aja, tapi bagaimana attitude dari supporter atau penonton dalam membangun silaturahmi. Eta kudu jadi persatuan dan kesatuan kayaknya. Ulah jadi gontok-gontokan nama sampai kelalajo Persib di kandang batur teu bisa.
Atur lajo di kandang Persib tuh bisa kan, jadi kurang ideal dengan alasan keamanan. Nah itu. Tapi kedepannya semoga supporter tamu bisa datang ke Bandung. Ya. Supporter bobotoh bisa datang ke kandang lawan. Ya. Agar sama-sama bisa merasakan atmosfer pertandingan. Ya. Yang mahal itu di stadion itu atmosfer, Mang Desa. Ya, betul. Atmosfer yang beda dari nonton di rumah jeung di stadion. Ya. Beda lah. Beda Aya di stadion mah aya merindingna mungkin. Aya emosi terluapkan mungkin ya harus positif bisa. Tong jalan bangku bisa. Minimal bisa ngajorok lah. Ya. Di mah ngajorok sorangan aja siganu nya kitu teh lah. Persib ayeuna geus padunya ningali kamari semifinal Mang Desa. Ya. Antara Stefano Beltrame sebagai pemain nomor 10 bisa mensuplai bola ke kedua sisi. Febri yang kembali menemukan kepercayaan dirinya. Terus Ciro dengan kecepatannya dalam serangan balik. Di tengah dijaga oleh Krok dan Dedi. Di belakang seperti kita tahu sendiri. Kita clean sheet di leg kedua, Mang Denny. Di Madura pun mereka punya tim-tim punya pemain-pemain yang cukup solid. Di belakang ada Lucio, ada penjaga asal Brazil, 2 back tengah Parudin dan Kleberson. Di tengah ada pemain Mahler, pemain asal Singapura, pemain muda. Dan kunci dari otak permainan Madura pun terletak di Jaja dan Ripera. 2 pemain itu. Jaja sebagai penyeimbang, Ripera sebagai pemain nomor 10 di belakang Alberto, Malik Rizaldi dan Abioso di sebelah kanan. Ini berarti ini akan menjadi pertarungan yang menarik di lini tengah. Yang seru Bang Tile ya. Siapapun yang bisa memenangkan lini tengah, saya kira itu menjadi tim yang akan diunggulkan. Dominasi antara kecepatan, kekuatan, jeung tong eleh-geleng Mang Denny inti nama kitunya. Di pertandingan final dan pertandingan final mah ngan 2 kali itu bisa diulang deui. Dan ini satu-satunya momen artinya untuk dimanfaatkan untuk mengejar gelar juara Mang Tile. Itu yang penting Mang Tile. Ini adalah di akhir perjuangan Mang Tile. Jadi untuk Persib sendiri dan Madura pun dia punya kesempatan buat sejarah menjadi juara pertama kali. Jadi bagi kedua tim ieu teh saatnya jadi juara gitu. Apalagi di leg kedua mereka diuntungkan di kandang sendiri. Itu. Otomatis kan bebeangan segala rupana eta yang harus diwaspadai eta Mang Denny. Motivasi berlebih di leg kedua nanti. Jadi pertandingan pasti seru Mang Tile. Pasti seru. Jangan sampai kita meremehkan lawan. Jangan sampai. Karena bagaimanapun Madura tim yang solid dan pantas berada di babak final Mang Denny-nya. Nah, prediksi pun hasilnya semoga yang diharapkan oleh kita yang terbaik yang juara. Yang terbaik pun kita harapkan kan Persib. Sebagai orang Bandung, Hampura ada orang Madura kalau di Bandung gitu. Leg pertama akan dimulai tanggal 26 Mei pukul 7 di Jalak Harupat. Sedangkan leg kedua final akan dimainkan di Gelora Bangkalan 31 Mei hari Jumat jam 7. Semoga keberuntungan ada di kita, intensitas permainan terus dijaga. Jangan sampai meremehkan lawan serta harus solid lah. Terus berjuang. 2 pertandingan terakhir adalah menentukan. Doa kami di Jawa Barat, bobotoh seluruh Indonesia, seluruh dunia pun akan mendukung Persib. Sakitu wae bobotoh Panginten, semoga hasil yang terbaik di Bandung dan di Madura menjadi hasil yang bagus lah untuk kita menjadi. Terus pantau perkembangan berita Persib di korangala.id dan cetak di harian umum Korangala yang setiap hari terbit. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.